Di episode sebelumnya seorang gadis muda bernama Zohuru mencari sang paman, Wang Lin, yang sedang memusatkan kesadarannya di puncak gunung sunyi, berusaha menembus transformasi jiwa, puncak kekuatan para kultivator. Namun jalannya berat, energi spiritual biasa tak cukup. Wang Lin memilih jalan gila, memurnikan setiap tetes energi dalam tubuhnya menjadi sekuat surga itu sendiri. 3 bulan berlalu, ratusan giok langit hancur, tapi ia baru 1% selesai. Dengan tekad membara, Wang Lin siap mencuri giok langit dari sekte lain, demi kekuatan mutlak. Sementara itu, Zohuru akhirnya menemukan Wang Lin, dan dalam pelukan hangat, waktu seakan berhenti. Mereka pulang ke planet Suzaku, yang kini jadi medan perang melawan klan abadi yang terlupakan. Wang Zuo putus asa. Sampai cahaya meteor turun, Wang Lin datang, bagaikan dewa maut. Musuh gemetar, namun sudah terlambat. Nyamuk raksasa miliknya melahap semua musuh. Dengan senyum tenang, Wang Lin berbisik, "Perjalanan kita belum berakhir, dunia ini masih penuh kegelapan." Mata sang wanita berkilau penuh harap. Kakek buyut adalah sosok yang misterius, bisiknya. Bahkan para abadi di ibu kota tunduk padanya. Tapi kita tak tahu di mana dia berada. Pria itu menghela napas panjang, pandangannya jatuh pada anak yang sedang terlelap. Suaranya penuh kekhawatiran, "Aku takut kakek buyut tak punya waktu untuk kita. Mungkin sektenya juga diserang. Satu-satunya harapan, hanya rumah leluhur." Wanita itu memandangi anak itu, wajahnya memucat. "Tuanku," tanyanya perlahan, "apa istimewanya rumah leluhur?" Pria itu terdiam, matanya penuh kenangan. "Aku tak tahu, tapi leluhur abadi keluarga Wang pernah meninggalkan pesan, saat bencana besar datang, datanglah ke rumah leluhur dan oleskan darah keluarga pada sesuatu. Konon, itu akan menyelamatkan nyawa kita." Wanita itu tertegun. Selama bertahun-tahun menikah dengannya, ia belum pernah mendengar kisah ini. Pria itu menatap jauh, suaranya dalam, "Dulu, sebelum keluarga Wang memasuki ibu kota, ada seseorang yang lebih kuat dari kakek buyut. Dan rumah leluhur, menyimpan sesuatu yang dia tinggalkan." Wanita itu menelan ludah, matanya bergetar. "Bahkan lebih kuat dari kakek buyut, apakah dia masih hidup?" Pria itu mengangguk ragu. Kakek buyut sudah hidup lebih dari 2 abad. Leluhur abadi mungkin masih hidup. Harapan terbit di mata wanita itu. Kalau leluhur abadi itu bisa membantu, maka UR akan selamat. Pria itu hanya tersenyum getir. "Semua ini hanya rumor. Tapi, apa itu?" desaknya. Dia menarik napas. 200 tahun lalu, ada keluarga yang begitu kuat, dunia fana dan abadi tunduk padanya, keluarga Teng. Mereka musuh abadi keluarga Wang. Mata wanita itu membelalak. "Lalu, semalam, keluarga Teng dimusnahkan, kabarnya oleh leluhur abadi itu sendiri." Suaranya bergetar. 3 hari kemudian, kereta mereka tiba di sebuah manor kuno. Mata pria itu menerawang. "Tempat ini, dulu aku tinggal di sini setahun bersama ayahku. Sudah 30 tahun berlalu, tapi tak ada yang berubah." Kereta berhenti. Pria botak dan kekar turun lebih dulu, suaranya penuh hormat. "Tuanku, kita sudah sampai." Mereka masuk ke dalam manor, rumah leluhur yang masih seperti dulu. Di sana, beberapa tetua keluarga Wang menatap mereka. Meskipun berambut putih, mata para tetua itu memancarkan kekuatan, satu tatapan cukup membuat jantung siapapun berdebar. Namun, suasana hening itu pecah ketika 2 pria bertato muncul di udara. Salah satunya memandang mereka dengan dingin. "Kalian berlari cepat." Wajah pria itu memucat. Ia segera berdiri di depan istri dan anaknya, suaranya getir, "Yang mulia abadi, mengapa menyeret kami manusia dalam pertempuran kalian?" Para tetua keluarga Wang langsung bergerak, tapi satu serangan dari pria bertato itu cukup membuat mereka semua terlempar dan batuk darah. Dengan cepat, pria itu menyeret istri dan anaknya masuk ke rumah leluhur. Keringat dingin membasahi dahinya, darah menetes dari jarinya ketika dia menekan simbol kuno di altar rahasia, simbol warisan kepala keluarga Wang. Tiba-tiba, dinding rumah leluhur hancur dan pria bertato yang suram melangkah masuk, tatapannya penuh pembunuhan. Namun, pada saat genting itu, altar bersinar, dan sebuah batu giok misterius terbang keluar, memancarkan aura kuno yang menakutkan. Pria bertato itu mundur ketakutan. "Apa ini?" Batu giok itu hanya berkelebat sekali, memancarkan cahaya kehancuran. Jeritan pria bertato itu mengoyak udara, nadinya meledak, tubuhnya terhempas keluar rumah, mati seketika. Temannya mencoba kabur, tapi batu giok itu kembali berkelebat, merobek hidupnya dalam sekejap.
Pria itu bergetar. Rumornya benar. Batu giok itu, warisan leluhur Wang Lin, mengandung kekuatan Jirilem yang tak mampu ditahan siapapun di Nas Chen Sol. Sementara itu, di kaki Gunung Heng Yue, langit Zhao dipenuhi amarah. Semua kultivator menatap satu sosok misterius yang berdiri di udara, tubuhnya ditutupi tato-tato kuno, aura hitam yang mematikan melingkar di sekitarnya. Suara serak pria itu menggema, negeri budidaya ini, menarik. Kalian pikir ada harta yang bisa menyelamatkanmu? Seorang tetua Zhao muncul, matanya menatap penuh kebencian. Kau bisa coba. Pria bertato itu hanya tertawa dingin. Tato di tubuhnya membentuk naga hitam yang meraung ke arah para kultivator Zhao. Udara bergetar, tanah berguncang. Tiba-tiba, ukiran kayu yang menjadi simbol harapan Zhao terbang ke langit, memancarkan cincin cahaya yang suci. Naga-naga tato itu berusaha menyerang, tapi satu persatu, mereka hancur, menyusut, dan lenyap. Namun pria bertato itu hanya tersenyum sinis. Menarik, tapi tak berguna. Ia mengulurkan tangan, dan dengan satu gerakan, mengambil ukiran kayu itu. Suara tenangnya menusuk telinga. Aku akan menyimpan ini. Kalian semua, tunduklah pada klan abadi terkutuk. Itu lebih baik daripada tunduk pada negara Suzaku. Kejam, menakutkan. Tapi sebelum keheningan mencekam itu menjadi putus asa sepenuhnya, suara lain muncul, tenang dan penuh wibawa. Ukiran itu, bukan milikmu. Dua sosok muncul dari kehampaan, Wang Lin dan Wang Zuo. Teriakan para kultivator Zhao menggema, leluhur. Mata pria bertato itu langsung membesar, tubuhnya menegang. Aura Wang Lin muncul, menembus langit, dingin, bagaikan dewa yang kembali bangkit dari kehampaan. Keheningan mendadak berubah menjadi sorak kemenangan. Wang Lin menatap mereka semua, senyum tipis menghiasi wajahnya. Jangan takut, aku di sini. Di Sekte Tiandao, suasana mendidih dengan semangat dan rasa hormat. Semua mata tertuju pada Wang Lin, sang legenda yang kembali dari masa lalu. Seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dari kerumunan, wajahnya penuh kekaguman. Junior Zhen Fengqiao dari Tiandao Sekte menyapa leluhur, katanya penuh hormat. Segera, semua pembudidaya lainnya ikut menyapa dengan suara menggelegar, memecah kesunyian pegunungan. Namun, Wang Lin hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Aku bukan leluhur kalian, jawabnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Tapi pria tua itu hanya tersenyum pahit. Tidak, 200 tahun yang lalu Anda telah mencapai tahap formasi jiwa di sini, bagi kami, Anda adalah leluhur kami. Katanya dengan tegas. Wang Lin memandang tanah Zhao yang menjadi tempat ia tumbuh dewasa. 500 tahun telah berlalu, seakan waktu hanya seperti mimpi panjang baginya. Wang Zuo, yang berdiri di sampingnya, berkata pelan, Wang Lin, tinggallah beberapa hari. Keturunan paman keempat pasti ingin melihatmu. Mendengar itu, Zhen Fengqiao tampak terkejut, tetapi ia segera memahami kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata Wang Zuo. Dengan hormat, ia berkata, salam, leluhur. Di Sekte Tiandao, Wang Lin memberikan kuliah Dao yang mengguncang hati semua pembudidaya. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menjadi kunci yang membuka jalan menuju pencerahan. Para pembudidaya formasi inti merasakan peluang mereka untuk menembus Nas Chen Sol melonjak drastis. 3 hari berlalu, dan saat Wang Lin hendak pergi, ia meninggalkan formasi pelindung yang mampu menahan semua pembudidaya formasi jiwa, sebuah perlindungan luar biasa bagi negeri Zhao. Dengan hati yang lega, ia kemudian bersama Wang Zuo pergi melihat keturunan keluarga Wang. Di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yuer dan orang tuanya. Tatapannya menjadi lembut, teringat masa kecilnya bersama Daniu dan Zhou. Wang Zuo mengambil Yuer sebagai murid, mewariskan padanya metode kultivasi yang dalam. Sebelum pergi, Wang Lin mengambil Jirilem di rumah leluhur dan menanamkan akal ilahinya ke dalamnya, seolah meninggalkan jejak abadi di tanah kelahirannya. Wang Zuo sendiri memilih tinggal di keluarga Wang, bertekad melindungi mereka selamanya. Tapi ada satu tempat yang masih mengganjal di hati Wang Lin, Heng Yue Sekte. Ia menyebarkan akal ilahinya, dan tubuhnya lenyap, muncul kembali di Gunung Ular Gajah, tempat di mana Heng Yue Sekte pernah berdiri. Formasi yang melindungi gunung masih ada, tapi Wang Lin tidak menghancurkannya. Ia hanya berjalan masuk, menyapu debu yang tebal, dan menemukan tulisan kuno di batu giok, Heng Yue Sekte. Hatinya diliputi kesedihan saat melihat sisa-sisa sekte yang telah mati bersama sejarah. Di sebuah ruangan sunyi, Wang Lin menemukan mayat duduk di posisi lotus. Tulang belulangnya masih utuh, jari telunjuk menunjuk ke tanah, di mana kata-kata penuh penyesalan terukir. Sekte Heng Yue mati bersamaku. Aku telah menganiaya para leluhur. Wang Lin membungkuk hormat, suaranya penuh kepedihan, murid Wang Lin menyapa senior.
Ia kemudian memeriksa rak giok yang memancarkan cahaya redup. Satu catatan menarik perhatiannya, tentang seorang pembuat pedang yang gagal menjadi kultivator besar, tapi hidupnya hanya untuk pedang. Pedang yang disebutnya, Wild Sword. Aku adalah roh pedang yang menyapu tanah, aku raja di antara pedang, kata catatan itu. Pedang ini, Wild Sword, adalah puncak hidupnya, pedang yang memuat teknik pedang terkuat yang pernah dibuat di Sekte Heng Yue. Wang Lin menutup matanya, merasakan getaran jiwa orang itu seolah menjadi satu dengan pedang surgawi. Matanya terbuka dengan cahaya tajam. Mungkinkah ini, roh pedang surgawi? Tanpa ragu, ia menghilang, muncul kembali di luar lembah Jueming. Tempat di mana tas pegangnya hancur. Ia masuk ke keretakan spasial, mencari pedang yang hilang, Wild Sword yang telah menyatu dengan roh pedang surgawi. Tapi setelah setengah bulan pencarian, ia hanya menghela nafas. Aku takut pedang itu sudah dihancurkan. Dengan tekad membara, Wang Lin segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa. Ia tahu, hanya dengan mencapai tahap transformasi jiwa, ia bisa mempelajari teknik pedang di dalam Wild Sword, jika pedang itu masih ada. Di negara Pilu, dia muncul dari arai transfer kuno, terbang tinggi di langit, menuju tujuannya berikutnya, Sekte Pemurnian Jiwa. Namun di sana, Wang Lin melihat sekeliling, negara Pilu penuh dengan pembudidaya yang ketakutan, semua tergesa-gesa dengan mata penuh kekhawatiran. Di kejauhan, 10 pembudidaya misterius menyapu wilayah itu, mencari sesuatu, atau seseorang. Akal ilahi Wang Lin terhubung dengan tenang, menghindari tatapan mereka, lalu melesat lebih cepat lagi. Ia tiba di depan formasi Sekte Pemurnian Jiwa, formasi menakutkan yang memancarkan aura kematian. Awan hitam, penuh dengan jeritan jiwa, menyelimuti sekte itu seperti gerbang menuju dunia bawah. Masuk, Wang Lin memerintahkan. Bendera jiwa hitam muncul, melilit tubuhnya, dan membawanya masuk melalui kabut hitam, menembus lorong jiwa yang terbuka untuknya. Lorong tertutup kembali, dan Wang Lin menghilang, menyatu dengan kegelapan Sekte Pemurnian Jiwa. Pertarungan untuk menjadi Suzaku berikutnya, dan untuk menuntaskan tekadnya, baru saja dimulai. Langit di atas membelah oleh retakan halus yang menjalar di dua lempengan giok surgawi. Retak itu tumbuh semakin besar, hingga lempengan giok perlahan berubah menjadi abu-abu, lalu hancur berkeping-keping menjadi debu yang berterbangan di depan Wang Lin. Hari ini adalah momen yang menentukan. Untai terakhir dari energi spiritual surgawi berhasil diekstraksi dari giok tersebut, energi yang mengalir dalam tubuh Wang Lin kini sudah jauh melampaui batasnya yang dulu. Aura kuat itu meledak, merenggut 7 bendera putih yang tak mampu menahan kekuatan itu. Wang Lin berdiri, matanya memancarkan cahaya keemasan yang kemudian menenangkan. Tatapannya tertuju pada Dutian, yang duduk di sudut, tersenyum penuh arti. Proses ini sudah selesai, ucap Wang Lin pelan, penuh kepastian. Dutian bangkit dan mengajak Wang Lin ke petualangan baru, mencuri giok langit dari tanah penuh bahaya yang bahkan perang pun tak mampu menghentikan tradisi sekte mereka. Dengan membuka pusaran ruang hitam, Dutian dan Wang Lin melompat ke langit luar Sekte Pemurnian Jiwa. Di bawah mereka terbentang Pilu, tanah kematian yang dipenuhi racun dan serangga berbisa. Di sini, kerajaan serangga yang beracun hidup bebas, menjadikan rawa sebagai medan pertempuran yang berbahaya dan penuh intrik. Di tengah rawa itu, dua sosok melayang. Seorang pria tua berjubah hitam, dengan aura dingin yang mampu membuat semua serangga ketakutan, dan di sampingnya seorang pemuda berjubah putih, tatapan matanya mampu mengguncang jiwa. Mereka adalah Dutian dan Wang Lin. Dutian, dengan suara lantang dan penuh kebanggaan, menantang Sekte Serangga Setan, sang penguasa rawa beracun, cepat serahkan giok langit. Aturan kita jelas. Meski ada aturan, pertarungan di bawah sana bukanlah hal sepele. Dua penatua dari Sekte Serangga Setan muncul dengan aura mengerikan, menolak memberi giok langit tanpa alasan kuat. Salah satunya seorang wanita tua yang meski sudah renta, matanya menyala tajam dan tegas menolak permintaan Dutian. Namun, ancaman muncul dari Dutian yang memancarkan aura kematian. Wang Lin yang berdiri di sampingnya pun tak tinggal diam. Dengan sekali ayun pedang surgawi yang menyala keemasan, ia memancarkan kekuatan energi spiritual surgawi yang membuat lawan terkejut dan defensif. Dialog panas pun terjadi, diwarnai ancaman dan perjanjian yang penuh ketegangan. Wanita tua itu akhirnya menyerahkan setengah giok langit mereka dengan syarat sebuah perjanjian rahasia, bantuan ketika Sekte Serangga Setan dalam bahaya. Dutian tertawa puas, menegaskan gaya tirani dan kekuasaan Sekte Pemurnian Jiwa yang telah bertahan puluhan ribu tahun. Ia mengungkapkan bahwa leluhur mereka pernah menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk menguasai seluruh planet Suzaku dan mencuri giok surgawi tanpa perlawanan.
Wang Lin menatap jauh ke depan, menyadari pahitnya kenyataan, setiap generasi pemegang bendera ini adalah tiran, menindas sekte lain demi kekuasaan. Tapi di balik itu semua, ada kekuatan besar yang harus mereka genggam. Dalam perjalanan melintasi 4 negara budidaya peringkat 5, Du Tian menunjukkan bagaimana ia menuntut giok surgawi dengan gaya yang tak pernah berubah, menuntut dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa sebagai senjatanya, membuat lawan-lawannya tunduk tanpa perlawanan. Namun, tak selamanya kekuasaan tak tertantang. 4 pembudidaya transformasi jiwa bersatu untuk menghentikan Du Tian. Tapi hanya dalam sekejap, gelombang kekuatan dari bendera 1 miliar jiwa menghancurkan perlawanan mereka, membuat Wang Lin semakin sadar betapa dahsyatnya kekuatan itu.